Bab 14 punya anak. Namun, ketika ia ingin menghampiri bayi kecil yang sedang menangis itu, ternyata Benny lebih cepat sampai ke dalam kamar anaknya itu saat mendengar tangisan bayinya. Sontak saja melihat kedatangan Benny membuat Bianca tercengang dan ia menelan ludahnya sendiri. Lalu batinnya berkata ketika melihat Benny yang tengah mencoba mendiamkan anaknya dengan memberi tepukan kecil, "Aduh, mati aku. Apa nanti dia bakalan marah ya karena anaknya nangis? Ya, belum genap sehari jadi istri orang. Aku udah banyak bikin salah." Bianca berjalan perlahan mendekati Benny bersama dengan anaknya. Tetapi tatapan Benny ketika melihat dirinya seperti singa yang ingin menerkam mangsanya. Ia menundukkan kepalanya dan menunggu sampai Benny selesai mendiamkan anaknya itu. Beberapa menit kemudian, bayi kecil itu akhirnya tenang dan kembali terlelap dalam tidurnya. Saat itu Bianca merasa dirinya senang. Ia berpikir kalau Benny akan pergi setelah itu. Namun, prediksinya ternyata salah. Justru dengan tiba-tiba tangannya ditarik secara paksa oleh Benny sampai dibawa keluar. "Kamu diam di sini, jangan kemana-mana sebelum saya kembali," perintah Benny. Ia pergi menemui Bibi Lena untuk menjaga anaknya sementara. Tiba di dapur, Benny justru mencari keberadaan pelayannya. Pelayan itu justru tidak terlihat. Alhasil, ia kembali ke tempat Bianca berada. Namun, saat Benny ingin mengutarakan maksudnya membawa Bianca sampai keluar, justru Bibi Lena terlihat dan pada akhirnya Benny berjalan dengan cepat untuk menemuinya. "Loh, Bi, habis dari mana sih? Aku cariin gak ada di mana-mana. Tolong sekarang jagain Berlin sebentar dan jangan lupa cuci tangannya yang bersih sebelum memegang anakku," perintah Benny dengan cara yang protektif terhadap kebersihan sang anak. "Maaf Tuan, saya tadi habis ketemu teman saya sebentar karena sudah selesai masak. Kalau begitu saya permisi dulu," sahut Bibi Lena. Lalu Benny kembali ke tempat Bianca. Di saat itu Bianca yang menuruti perintah dari Tuan sekaligus suaminya yang menyuruh ia untuk menunggu. Tetapi sayangnya menunggu benar-benar membuatnya kelelahan, apalagi sejak tadi sudah seharian bersalaman dengan para tamu undangan. Kakinya sampai pegal-pegal, tapi ia tidak berani untuk mengatakannya. Benny menatap ke arah Bianca dengan tatapan tajam, apalagi ia sedikit tidak suka ketika melihat gadis itu sedang menyepelekan perintahnya. Lalu ia berkata, "Hei, kamu niat nggak sih jagain anak saya? Kamu tahu kan, saya menikahimu sekaligus memberikan gaji lebih ketimbang gaji saat kamu bekerja menjadi office girl. Tetapi nyatanya, belum genap sehari kamu tinggal di sini sudah membuat anak saya menangis. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini sebulan? Bisa-bisa anak saya kenapa-napa lagi." Maaf Pak, saya tidak sadar kalau suara saya tadi membuat anak Bapak menangis. Bukankah itu memang sudah sering terjadi ya Pak? Kalau malam-malam anak kecil sering menangis, sahut Bianca sembari bertanya. Namun bodohnya ia tidak tahu bahwa ucapannya itu membuat Benny geram melihat wajahnya yang polos dan bodoh. "Jadi, karena kamu berpikir bahwa anak kecil itu akan setiap malam menangis, terus kamu enak-enakan teleponan sampai suaramu itu keras, begitu? Lancang sekali kamu ya. Udah tadi pakai alasan salah masuk kamar lagi. Terus sekarang bikin anak saya jadi nangis. Lalu bisanya kamu apa, selain membuat anak saya menangis di dekat kamu?" Geram Benny yang benar-benar sudah kehabisan kesabarannya, apalagi itu menyangkut tentang anaknya. "Tapi Pak, kan saya tidak tahu kalau anak kecil bakalan begitu. Lagian saya belum punya anak Pak," jawab Bianca dengan jawaban yang tidak ingin Benny dengar. Benny benar-benar sudah kehabisan cara untuk mengatasi gadis yang ada di depannya itu, hingga membuat ia mengusap wajahnya dengan cepat. Lalu ia berkata,
Karena kamu belum pernah punya anak, makanya belajar jadi seorang ibu sebelum kamu punya anak. Oh, berarti kalau nanti kita punya anak dari bapak, begitu ya? Bianca bertanya dengan mata yang melotot sempurna, seperti dirinya sedang membayangkan sesuatu hal yang menyangkut dengan ucapannya itu. Namun, tidak dengan Benny yang justru menarik nafasnya memburu saat kembali mendengar ucapan bodoh dari gadis di depannya. Lalu ia menjawab, "Kita akan memiliki anak berdua. Jangan mimpi. Sudahlah, sana pergi. Capek ngomong sama kamu. Ingat, jika hal ini sampai terjadi lagi, saya tidak segan-segan memotong gajimu 30%. Apa? 30%? Ya, jangan dong, Pak. Itu sama aja dong kayak gaji saya menjadi office girl, ujar Bianca dengan memohon sembari menyatukan kedua tangannya. Kalau kamu membantah, saya akan potong 50%, ketus Benny dengan tegas. Lalu ia melangkah pergi meninggalkan Bianca yang masih uring-uringan dengan mendengar ucapannya. Bianca menatap kepergian Benny dengan tatapan tajam sampai membuatnya mengeraskan rahangnya sembari bergumam. Duh, kalau ceritanya jadi begini, mendingan aku gak usah calonkan diri menjadi istrinya. Mana udah galak lagi, pakai ancam potong gaji lagi. Tampang galaknya ngalahin dosen killer. Ia terus saja menggerutu sampai dirinya ingin kembali ke kamar bayi kecil pun wajahnya sama sekali tidak terlihat senang. Tiba di kamar itu, rasa kantuk pun menghampiri dirinya. Namun, ketika ia membuka pintu, justru Bianca melihat bibi Lena yang sudah ikut tertidur pulas bersama anak itu. Alhasil membuat dirinya bertambah rasa kesalnya. Udah tadi diomelin, terus sekarang tempat tidurku malah disita lagi. Mana ini malam pertama, di mana-mana malam pertama uuan sama suami. Lah, ini boro-boro. Bianca mengomel dengan sedikit pelan. Ia berniat ingin mengambil ponselnya itu. Tapi dirinya begitu terkejut ketika melihat panggilan video dari Nick yang belum juga dimatikan. Saat ia kembali mengambil ponselnya, Nick yang sudah begitu lama menunggunya itu terheran ketika melihat kepergian Bianca dengan tiba-tiba. Sampai akhirnya Nick berkata dari dalam ponselnya, "Lagi ngapain sih? Dari tadi aku panggil-panggil, malah kamu ngilang lagi." "Hus, kecilkan suaramu, nanti bisa-bisa aku diomelin lagi." "Ya udahlah, di luar nanti kita lanjut ngobrol ya. Aku mau keluar dari kamar dulu." "Loh, keluar dari kamar? Ngapain? Kan kita bisa video call di kamar aja, nggak harus kamu keluar. Udah tengah malam juga. Mendingan sekarang rebahan, terus nanti bisa langsung tidur deh kalau ngantuk," ucap Nick yang semakin kebingungan melihat Bianca. "Udah diem dulu, nanti aku cerita," jawab Bianca sembari keluar dari kamar itu. Dirinya terpaksa memilih tidur di sofa ruang tamu karena sudah tidak memiliki kasur untuk ia tempati. Meskipun kediaman itu memiliki banyak kamar, tetapi dirinya tidak berani akan hal itu. Ketika sudah sampai, Bianca kembali menghidupkan video call-nya karena tadi sudah ia matikan di saat ia berjalan ke sana. Nick tidak berkata apapun, justru ia sedang mengamati tempat yang sedang Bianca duduki. Bentar deh, kamu kok di ruang tamu? Kalau emang kita video call takut ketahuan sama suamimu itu, ya udah, aku bisa pahami kok Bianca. Tapi bentar deh, nggak mungkin kan kalian satu kamar? Raut wajah Nick terlihat cemas. Bianca berkali-kali menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Enggak sama sekali. Mana mungkin bos yang terhormat itu mau tidur sama office girl kayak aku? Yang ada dia nanti jadi alergi. Apalagi barusan aku abis diomelin tahu." "Lah, emangnya kamu buat salah apa? Baru aja tadi nikah.
ejek Nick dengan menahan senyumnya. Ih, jangan diketawain. Tadi itu aku gak sadar tuh. Pas kita ngobrol, suaraku besar banget. Ya dah deh, anaknya jadi bangun terus nangis. Dan sekarang aku harus tidur di sofa. Emang sih ini kemauanku. Cuma kan gak mungkin juga aku tidur di lantai, curhat Bianca. Kebiasaannya yang sering curhat dengan memanyunkan bibirnya itu sungguh membuat Nick di dalam ponsel terlihat gemas dan berasa ingin lanjut mencubitnya. To be continue.